Baik, sekarang kita belajar mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu partikel yang membentuk lintasan parabolik atau lintasan yang berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan (GLB) pada komponen mendatar dengan gerak lurus berubah beraturan (GLBB) pada komponen vertikal. Berikut adalah lintasan parabola suatu benda yang dilempar pada kecepatan awal v0 dengan sudut elevasi alfa. Nah, baik, perhatikan gambar berikut. Nah, anggap ini ada suatu partikel di sini, posisinya di sini, dan anggap garis ini adalah tanah. Garis sumbu X ini adalah tanah. Nah, posisinya 0,0 pada koordinat 0,0. Ketika partikel ini dilempar dengan kecepatan v0 dan membentuk sudut sebesar alfa terhadap tanah, akan membentuk lintasan parabolik seperti gambar ini. Nah, kecepatan awal v0 ini dapat diuraikan lagi menjadi kecepatan awal pada komponen mendatar atau sumbu X dan juga kecepatan awal pada komponen vertikal atau pada sumbu Y. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa komponen kecepatan pada sumbu X ini adalah sama, di mana tidak terjadi perubahan kecepatan sepanjang lintasan sumbu X. Artinya, kalaupun partikel berada di titik P, maka kecepatannya tetap v0x. Kalaupun partikel berada di titik ini, kecepatannya tetap v0x pada sumbu X-nya. Begitu seterusnya. Nah, sedangkan pada komponen vertikal, kecepatannya tidak sama, berubah-ubah. Kenapa? Karena setiap saat terjadi perubahan kecepatan. Itu diakibatkan oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, ini saya mau jelaskan, ini I sama dengan minus G. Nah, ini tanda panah ini menandakan arah percepatan gravitasi bumi yang menuju ke pusat bumi. Nah, AY ini adalah percepatan partikel pada komponen sumbu Y. Nah, kenapa AY sama dengan minus G? Nah, konsepnya begini. Kita ketahui bahwa mula-mula partikel ini bergerak ke atas, ya. Bergerak ke atas, sedangkan percepatan gravitasi bumi itu arahnya ke bawah. Otomatis, AY sama dengan minus G ini bermaksud bahwa arah gerak partikel ini berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Sehingga nanti pada penyelesaian soal, AY ini kalau ada kita temukan, kita ubah menjadi minus G. Begitu dia. Ya. Oke. Nah, sekarang ketika berada pada ketinggian maksimum. Nah, tadi partikel dilempar dari posisi awal mencapai ketinggian maksimum di sini. Ini ketinggian maksimum. Maka VTY sama dengan 0. Maksud dari VTY sama dengan 0 ini artinya bahwa kecepatan partikel khususnya pada komponen vertikal atau pada sumbu Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena partikel berhenti sesaat sebelum jatuh kembali ke bawah. Nah, itu dia. Jadi pada ketinggian maksimum VTY sama dengan 0. Sedangkan VTX atau kecepatan pada komponen vertikal pada sumbu X tetap, ya, VTX sama dengan V0X ini. Ya. Nah, otomatis pada ketinggian tertinggi ini, karena VTY sama dengan 0 dan VTX sama dengan V0X, maka VT atau kecepatan totalnya itu, kecepatan totalnya VT sama dengan VTX, ya. Dan VTX sama dengan V0X. Ya, seperti itu dia. Nah, kalau misalkan kita tinjau lagi, partikelnya bergerak ke bawah sampai di tanah. Jika sampai di tanah, maka arah kecepatannya otomatis ke sini. Ketika dia menembus tanah.
Nah, ini arah kecepatan totalnya atau arah kecepatan paraboliknya. Nah, sedangkan VTX ini sama dengan V0x ini besarnya nanti, sedangkan VTY berubah-ubah, ya berubah. Ya, tidak sama dengan V0y ini, berubah. Nah, tergantung perubahan yang diakibatkan oleh percepatan gravitasi bumi di sini. Nah, seperti itu dia. Nah, langsung saja kita analisa penurunan rumusnya. Pada sumbu X berlaku persamaan gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, Vx sama dengan V0x. Ini menunjukkan bahwa kecepatan pada sumbu X ini sepanjang sumbu X sama dengan besar dari kecepatan awal V0x. Nah, Vx sama dengan V0x. Nah, V0x ini lagi dapat dicari dengan menggunakan analisa vektor. Dimana kalau kita menganalisis vektor kecepatan pada sumbu X, V0x ini, hasilnya sama dengan V0 cos alpha. Kalau di matematika, nah, untuk mencari cos alpha, maka ada rumusnya, dimana cos alpha sama dengan ini. Kalau di matematika namanya sisi dekat sudut, ya, per sisi miring. Nah, seperti itu dia. Nanti dihubungkan ya. Kalau seperti itu, untuk mencari Vx atau sisi dekat sudut, maka otomatis V0 kali cos alpha. Nah, begitu dia. Nah, itu persamaan satu. Sekarang kita mau mencari jarak tempuhnya ini, X. Berarti X. Nih, rumus untuk mencari jarak pada komponen mendatar, jarak tempuh. Nah, rumusnya ini. X0 tambah Vxt. Dari mana rumus ini? Sebenarnya ini berasal dari rumus GLB. GLB yang pada umumnya kita pelajari, yaitu S sama dengan V kali T. S ini sama maksudnya dengan X di sini, artinya jarak. Ya. Vx ini sama maksudnya dengan V. Tapi ini Vx ini khusus pada komponen sumbu X atau horizontal. T adalah waktu. Nah, X0 ini maksudnya apa? Nah, X0 ini maksudnya adalah posisi mula-mula partikel. Nah, kalau kita perhatikan posisi mula-mula partikel terhadap sumbu X tadi ini berada pada koordinat 0, artinya 0 meter dari titik koordinat. Artinya X0-nya bisa ditulis 0 nantinya. Kalau gambarnya seperti ini, seperti itu dia. Nah, sekarang kita analisa pada sumbu Y. Nih, pada sumbu Y berlaku persamaan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, ini Vy sama dengan V0Y tambah AY kali T, di mana AY sama dengan minus G. Nah, dari mana rumus ini? Sebenarnya ini berasal dari rumus V sama dengan V0 tambah AT. Itu rumus GLBB yang digunakan pada lintasan partikel pada garis lurus. Nah, karena ini pada sumbu Y, maka V ini kita buat Vy. Nah, artinya kecepatan pada sumbu Y sama dengan V0Y, kecepatan awal pada sumbu Y, tambah AY. Artinya AY ini percepatan pada komponen vertikal atau sumbu Y, kali T atau waktu. Nah, seperti itu dia. Nah, ini V sama dengan V0Y kurang GT. Nah, ini AY ini diganti menjadi minus G. Ya, seperti tadi dijelaskan di awal. Nah, sehingga Vy sama dengan V0 sin alpha kurang GT. Nah, artinya V0Y ini dapat dicari nilainya menjadi V0 sin alpha. Ya, menggunakan lagi analisis vektor atau di matematika trigonometri maksudnya. Kurang GT. Nah, seperti itu. Sehingga dari rumus ini pun kita turunkan lagi nanti akan kita peroleh rumus untuk mencari ketinggian. Sebenarnya ini berasal dari rumus S sama dengan S0 ditambah V0T tambah setengah T kuadrat. Cuman ini karena pada komponen vertikal maka S-nya diubah menjadi Y atau ketinggian. Nah, Y0 adalah ketinggian awal. Jadi ketinggian awal pada tanah itu 0 meter. Tambah V0Y ini masukkan saja nanti jadi sin alfa di sini. Nah, sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Seperti itu dia. Sampai ke persamaan 4. Nah,
kemudian yang perlu kita pahami bahwa pada saat partikel berada di posisi tertinggi, maka kecepatan partikel adalah Vy sama dengan 0. Sehingga dari persamaan 3, ini persamaan 3, ini kita peroleh persamaan berikut ini. 0. Ganti Vy-nya jadi 0. Sama dengan V0 sin alfa kurang Gt. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 5. Nah, ketika partikel berada pada posisi tertinggi, tadi di gambar sudah ada kita lihat posisi tertinggi itu di puncaknya, maka jarak mendatar yang sudah ditempuh adalah jarak dari titik O ke titik P. Ya, masih diingat gambarnya, pasti ngerti. Sehingga untuk mencari waktu tempuh partikel dari titik O ke titik P, maka dari persamaan 5, ini persamaan 5 ini, maka dari persamaan 5 ini, kita akan peroleh persamaan berikut. Ini, 0 sama dengan V0 sin alfa kurang G TOP. Nah, jadi T ini tadi kita ubah menjadi TOP, artinya waktu dari waktu partikel untuk bergerak dari titik O ke titik P. Nah, itu dia. Dari mana titik O dan titik P, masih bayangkan saja dulu gambarnya tadi. Nah, sehingga dari rumus ini kita olah menjadi begini. T0P sama dengan V0 sin alfa per G. Ini terbentuklah persamaan 7. Ya, seperti itu. Nah, waktu tempuh OP sama dengan waktu tempuh PQ. Sehingga waktu tempuh OQ yaitu ini, TOQ sama dengan 2 kali TOP. 2 kali TOP ini. Jadi kita masukkan TOP, jadi V0 sin alfa per G ini, kita kalikan 2. Sehingga persamaan menjadi ini. Jadi waktu yang dibutuhkan partikel untuk bergerak dari titik 0 tadi di gambar sampai jatuh ke titik Q pada gambar itu sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Ini persamaan 8. Nah, seperti itu dia. Untuk memperoleh jarak tempuh atau jarak terjauh dari titik O ke titik Q, dari titik ditembakkan menuju titik jatuhnya partikel, maka gunakan persamaan ini. X0P sama dengan V0X T0Q. Waktu dari titik O ke titik Q itu yang digunakan. Nah, kalau jarak terjauh, X0P sama dengan V0 cos alfa. Nah, ini masukkan 2 V0 sin alfa per G. Nah, sehingga dapat rumus di bawah sama dengan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. X0P sama dengan menjadi V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, kenapa sin 2 alfa? Karena ada di matematik bentuknya itu bahwa 2 sin alfa cos alfa, 2 kali sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Jadi 2 kali sin alfa cos alfa ini disederhanakan menjadi sin 2 alfa. Nah, itu bentuk persamaan trigonometri. Nah, makanya terbentuklah persamaan 9 untuk mencari jarak tempuh terjauh. Ya, ini dia. Nah, tapi biasanya dalam menyelesaikan soal, ini yang kita gunakan ini lebih memudahkan. Karena langsung saja nanti kita masukkan nilai sin alfa dan juga cos alfa. Nah, seperti itu dia. Ya, saya sarankan ini aja digunakan untuk menyelesaikan soal nanti, biar tidak bingung nanti. Nah, kemudian, untuk memperoleh ketinggian maksimum, maka gunakan persamaan 4. Kita lihat persamaan 4. Nah, ini dia persamaan 4. Sudah langsung ditulis di sini. Ini persamaan 4-nya. Nah, di mana waktu T adalah waktu tempuh dari titik O ke titik P. Ya, kenapa dari titik O ke titik P waktu yang dibutuhkan? Karena memang ini untuk memperoleh ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum sudah kita lihat tadi di gambar. Dia dari titik O ke titik P. Sehingga Y sama dengan Y0 tambah V0 sin alfa TOP kurang setengah G TOP kuadrat. Nah, jadi T ini T0P kita ubah menjadi T0P dia ya. Nah, itu dia. Itu juga di sini T0P, TOP. Nah, Y sama dengan ini Y0. Jadi kan posisi partikel tadi tepat berada di atas tanah. Ya, tepat berada di atas tanah. Jadi dia tidak memiliki posisi sekian meter dari tanah, tapi tepat di atas tanah, sehingga
dia Y0-nya posisi mula-mulanya 0 meter dari tanah. Itu dia. Tambah V0 sin alfa TOP kurang setengah G TOP kuadrat. Nah ini kita masukkan langsung. Nah ini T0P tadi. T0P tadi dari atas ini, dari persamaan sebelumnya. Kita masukkan T0P, ini V0 sin alfa per G dikurang setengah G. Masukkan juga ini. Nah ini dikuadratkan. Nah, sehingga nanti setelah kita masukkan, kita operasikan lah menggunakan matematika dasar lah ya. Aturan-aturan yang ada di matematika, maka dapat nanti hasilnya Y sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Nah, seperti itu dia. Ini adalah persamaan ke-10. Persamaan ke-10. Persamaan ke-10. Untuk mencari ketinggian maksimum ya. Seperti itu dia. Nah, ayo contoh soal ini. Nah, seorang anak melempar batu dengan kecepatan 10 meter per sekon pada area yang membentuk sudut 37 derajat terhadap tanah. Diketahui di sini sin 37 derajat 0,6 dan cos 37 derajat sama 0,8. Nah, memang cara mencarinya gunakan saja kalkulator ilmiah, tapi biasanya dalam soal diketahui ini nilai-nilainya. Maka tentukanlah jarak terjauh yang ditempuh batu. Berarti kalau kita lihat gambar, kalau misalkan ini titik 0, titik P ini titik Q, berarti jarak terjauh yang dimaksud adalah ini, dari X 0Q, gitu ya. Nah, ketinggian maksimum ditempuh batu, nah ini dari sini. Nah, ketinggian maksimum, itu tadi rumus mencarinya ada di persamaan 10 ya, ketinggian maksimum. Dan waktu yang dibutuhkan selama di udara, artinya selama di udara, selama dia bergerak. Ya, dari posisi awal sampai jatuh. Itu dia, berarti T0Q. Jadi langsung saja dijawab, ini caranya. Jadi coba nanti lihat di atas di mana rumus-rumus yang digunakan untuk mencarinya. Ini udah dapat. Di sini kita gunakan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa. Nah, langsung saja ini kita gunakan. Nah ini. Masukkanlah sesuai yang diketahui di soal. 9,6 meter. Tapi itu juga dengan ini. Masukkan saja. Ini V0 kuadrat 10 kuadrat. Nah ini sin kuadrat alfa. Sin alfa tadi 0,6. Jadi kuadrat. Berarti 0,6 kuadrat. Sama dengan ini 100 kali 0,36. 0,36 berasal dari 0,6 kuadrat ya, per 20. Nah, sama 1,8 meter. Nah, G ini adalah percepatan gravitasi bumi ya. Percepatan gravitasi bumi. G ini semua ini. Jadi ini dia. 10 meter per sekon kita buat itu. Nah, begitu juga dengan T. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Ya, semoga dimengerti sehingga nanti materi gerak parabola ini dapat dikuasai oleh teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.